Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen Ibu Niken Kusumawardani SEMSC AKCA dan Bapak Dr. Sudrajat SEMACC AKTCA. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yosefi Surya Haryono dengan NPM 2411031003. Saya akan menjelaskan terkait akuntansi manajemen. Yang pertama, definisi akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial atau managerial accounting adalah penyediaan informasi akuntansi bagi pengguna internal di perusahaan. Akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi internal perusahaan dan dirancang untuk mendukung kebutuhan manajer akan informasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak terikat oleh kriteria formal seperti prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Lalu tujuan akuntansi manajerial yaitu ada 3 tujuan yang luas. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan kegiatan organisasi. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian kegiatan organisasi. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada manajer operasional, lower level managers. Manajer tingkat bawah bertanggung jawab atas kegiatan operasional sehari-hari seperti produksi, pemasaran, atau distribusi. Mereka menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengendalikan biaya, efisiensi kerja, dan pencapaian target unit kerja. Selanjutnya, manajer tingkat menengah, middle managers. Manajer tingkat menengah berperan dalam mengordinasikan dan mengawasi beberapa unit operasional. Informasi akuntansi manajemen digunakan untuk evaluasi kinerja departemen, penyusunan anggaran, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, manajer puncak top management. Manajemen puncak yaitu direktur, CEO, dan eksekutif senior menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk perencanaan strategis, penetapan kebijakan perusahaan, serta pengambilan keputusan jangka panjang. Lalu controller atau akuntan manajemen. Controller atau akuntan manajemen bertugas untuk menyediakan dan menganalisis informasi keuangan maupun non-keuangan yang dibutuhkan manajemen. Mereka berperan dalam penyusunan laporan internal, anggaran, analisis biaya, dan sistem pengendalian manajemen. Lalu produk yang dihasilkan, pertama anggaran atau budgeting reports, rencana keuangan disusun untuk periode tertentu biasanya 1 tahun, anggaran berisi estimasi pendapatan, biaya, dan laba yang ingin dicapai perusahaan. Fungsinya sebagai alat perencanaan sekaligus pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Laporan biaya, cost reports, menyajikan biaya produksi maupun biaya operasional. Laporan ini membantu manajemen mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan. Dengan laporan biaya, perusahaan dapat melakukan pengendalian dan efisiensi biaya. Selanjutnya, laporan kinerja, performance reports, digunakan untuk menilai pencapaian suatu divisi atau departemen berdasarkan target yang telah ditetapkan. Laporan ini biasanya membandingkan antara anggaran dan realisasi. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya, informasi untuk pengambilan keputusan, decision making information, informasi yang relevan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan seperti menentukan harga jual. Informasi yang digunakan berfokus pada biaya dan manfaat yang relevan. Yang terakhir, laporan perencanaan dan pengendalian. Laporan ini membantu manajemen dalam merencanakan aktivitas perusahaan sekaligus mengendalikan pelaksanaannya. Dengan membandingkan rencana dan realisasi, manajemen dapat mengetahui penyimpangan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lalu, contoh akuntansi manajemen yaitu product cost and valuation, cash flow analysis, inventory management, constraint analysis, performance measurements, dan yang terakhir budgeting and trends and forecasting. Penerapan akuntansi manajemen, yaitu PT Maju Jaya Furniture merupakan perusahaan yang memproduksi meja belajar kayu dan ingin mengetahui apakah target laba per bulan dapat tercapai serta apakah harga jual yang ditetapkan sudah sesuai. Untuk menganalisis harga jual digunakan metode Cost Volume Profit CVP. Harga jual produk adalah 750.000 per unit dengan total biaya variabel sebesar 500.000 per unit yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya tetap perusahaan sebesar 100 juta per bulan dengan kapasitas produksi maksimal 1.000 unit. Margin kontribusi yang diperoleh sebesar 250.000 per unit yang digunakan untuk menyutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Berdasarkan perhitungan, BEP tercapai pada penjualan 400 unit yang berarti perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi pada jumlah tersebut. Untuk mencapai target laba sebesar 50 juta per bulan, perusahaan harus menjual 600 unit. Karena kapasitas produksi mencapai 1.000 unit per bulan, maka target laba dapat tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi manajemen melalui analisis CUP membantu manajemen dalam perencanaan laba, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan terkait volume produksi dan penetapan harga jual. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.